فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Nuzhatun Nazar fi tawdihi nukhbatil fikr fi mustalahi ahlil adhar. Kitab ikhwan fillah yang tergolong pada tingkatan lanjutan untuk pembahasan mustalahul hadis, yang hakikat kitab ini adalah syarah dari matan yang dikarang oleh pengarang yang sama. Matan kitab namanya Nukhbatul Fikar, kemudian syarahnya Nuzhatun Nazar. Pengarangnya sama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita baca penjelasan seputar kitab itu dalam muqaddimah. Dan sebagaimana pada silsilah awal untuk pembahasan mustalah dulu, telah kita ketahui bahwasanya ilmu hadis merupakan salah satu ilmu yang memiliki kedudukan tinggi. Kenapa? Karena berkaitan dengan sumber-sumber hukum di dalam Islam, yang tentunya hadis dikedepankan daripada ijma' maupun qiyas. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hadis memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam syariat kita. Nah, karena syariat kita bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran butuh inayah, butuh seorang memperhatikan dari sisi bagaimana membaca yang benar, kemudian bagaimana memahami yang benar dan mengamalkannya secara benar. Demikian pula hadis. Nah, dan di antara cabang ilmu hadis yang merupakan alat untuk bisa mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa membedakan mana hadis yang sahih dari yang dhaif, mana hadis yang sabit dari yang mardud, mana yang mausul, mana yang munqati', mana yang mauquf dan mana yang marfu'. Ini kita bisa mengetahuinya dari cabang ilmu mustalah. Nah, ilmu mustalahil hadis. Yang perkembangan ilmu mustalah fillah insyaallah nanti akan dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di awal pembahasan beliau, sehingga tidak perlu kita bahas di sini. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan baca dulu biografi dari muallif, yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, Al-Hafidz-nya banyak, Pak. Al-Hafidz Ibnu Hajar
rahimahullahu ta'ala. Nah, antum bisa baca pada halaman yang ke-18. Adapun yang sebelumnya, bagi yang ingin membacanya, di situ akan diterangkan tentang tahqiq dari risalah ini, nah metode muhakkik, kemudian keunggulan naskah yang kita pegang sekarang. Karena naskah ini, yaitu naskah Nuzhatun Nazar, yang ditahqiq dan juga dita'liq oleh Syekhuna Turki Al-Abdini hafizahullah ta'ala, wallahu ta'ala termasuk naskah terbagus untuk kitab. Kenapa? Karena ditahqiq dan dibandingkan dengan 4 naskah tulisan tangan yang ditulis pada masa hidupnya pengarang rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga dari sisi naskah, maka mu'tamad, naskah yang bisa seorang menyandarkan kepadanya penukilan secara mantap, dan juga ditambah lagi dengan hasyiah, penjelas dan faedah-faedah yang ditambahkan oleh muhakkik hafizahullah ta'ala. Maka terkumpul pada naskah kita bagusnya muqabalah, yaitu bagusnya dalam meneliti naskah aslinya dengan makhtutah, dan juga bagusnya fawaid serta penjelasan-penjelasan pada ta'liq yang dibawakan oleh muhakkik sendiri. Baik. Dan insyaallah akan kita lihat pada pembahasan ketika kita masuk dalam inti kitab. Nah, sekarang kita langsung pada tarjamatul musannif. Perhatikan halaman yang ke-18. Nah, biografi dari pengarang kitab ini. Untuk biografi musannif rahimahullah ta'ala, akhwan, telah dikarang kitab-kitab biografi yang banyak, dan diantara yang paling luasnya yang ditulis oleh murid beliau sendiri, yaitu Imam As-Sakhawi rahimahullah, dalam kitab yang berjudul Al-Jawahir wa Durar fi Tarjamati Syekhul Islam Ibn Hajar, dalam 3 jilid biografi menerangkan tentang kehidupan Al-Hafidz Ibn Hajar sendiri, 3 jilid, teman. Ini yang dikarang oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Dan apa yang akan dinukilkan di sini mayoritas dari kitab tersebut, tapi diringkas oleh Syekh Turki hafizahullah ta'ala untuk mempermudah kita. Tidak jadi belajar kalau kita membaca 3 jilid secara keseluruhannya. Saya tidak jadi belajar mustalah nanti. Sebagaimana beliau katakan, wa ma sa'aktubuhu hauna mustafadun min ba'di hadhihi al-kitabat wa khasatan al-jawahir wa durar. Jadi inti yang ditulis di sini rujukannya nanti ke kitab tersebut. Pembahasan pertama, Hayat Ibn Hajar Asy-Syakhsiyah. Ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu wa syuhratuhu wa nisbatuhu. Ini diantara perkara yang harus diketahui terkait pengarang, karena kita mau mempelajari kitab, butuh kita tahu namanya dan nisbahnya. Nama beliau huwa Ahmad bin Ali ibn Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad ibn Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Al-Asl.
Nah, beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad. Baik, cukup sampai di sini kalau kita mau menghafal. Baik, Ahmad ibnu Ali bin Muhammad ibn Hajar al-Kilani. Nisbah ke negeri Asqalan, karena itu asal beliau. Al-Misri al-Maulid, yaitu kelahiran Mesir. Asalnya dari Asqalan, tapi dilahirkan di Mesir. Wal Mansha, demikian pula tumbuh berkembang di negeri Mesir. Nazilul Qahirah, yang turun di Qahirah, di Kairo. Dari tempat yang ada di Mesir tersebut, dan dari sisi madhab beliau adalah Asy-Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Karena memang di Mesir di antara madhab yang berkembang di sana, madhab Syafi'iyah. Sebagaimana pula dari sisi akidah pada masa itu yang sangat berkembang di negeri tersebut adalah madhab Asy'ariyah. Oleh karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dari sisi akidah banyak terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah. Wa yuqna bi Abil Fadl kanahu bidzalika Abu, dan dikunyai dengan Abul Fadl. Yang memberikan kunyah dengan Abul Fadl adalah ayahnya sendiri. Siapa ayah Al-Hafidz? Berarti Zakaria Ali bin Muhammad. Taib. Waluqiba bi Syihabuddin, wa hadza laqabun min al-alqabil muhdatsah allati ma 'urifat 'anil salaf. Dan beliau dilakabi dengan Syihabuddin, dan ini merupakan lakab dari lakab-lakab yang muhdatsah, yang tidak dikenal dari para salaf. Jadi memang pada masa itu akhwan, kalau kita perhatikan dari para ulama Mesir di masa tersebut, hampir semuanya memakai lakab-lakab. Taib, Syihabuddin, Izzuddin, Majduddin, Muhyiddin. Yang seperti ini, lakab-lakab yang dinisbahkan kepada ad-din ini, perkara yang muhdatsah, yang tidak dikenal dari salaf, yang kemudian banyak diadopsi di negeri kita, di negeri kita kemudian karena memang banyak terpengaruh juga dari dari kebiasaan Mesir. Zainuddin, dan seterusnya. Faqad dzakara as-Sakhawi fima qara'a bi khatti sahibi tarjamah anna talqiba bil idafati ila ad-din innama hadatha fi awwali daulati Turk bi Baghdad. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Hafidz sendiri tidak menyukai lakab-lakab yang seperti itu. Karena Imam Sakhawi rahimahullah menyebutkan pada hal yang beliau baca dengan tulisan tangan Al-Hafidz sendiri, sahibut tarjamah, maksudnya apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar yang sedang kita terangkan biografinya. Dalam tulisan Al-Hafidz sendiri menyatakan bahwasanya pemberian lakab-lakab yang diidhafahkan kepada agama, ad-din, demikian. Yang kemudian di negeri kita jadinya Pak Udin. Jadinya Udin. Ini hadatsa fi awwali daulati Turk. Munculnya di awal daulah Turk yang ada di Baghdad. Walladzi tara'u 'ala ad-Dailam. Wa kanu fi zamani Dailam yudhifuna al-alqab ila ad-daulah. Jadi ini urut-urutannya. Yang daulah Turk di Baghdad ini mereka bisa mengalahkan Dailam, yang dulu pada zaman Dailam mereka mengidhafahkan lakab kepada daulahnya.
kepada daulah. Kemudian ingin diganti dengan diidhafahkan kepada din, kepada agama. Wa min thamma ushtuhirat wa intasharat ba'du bi kathrah fil mutaakhirin hatta sunnifa fiha musannafa. Kemudian dari sanalah dimasyhurkan lakab-lakab seperti itu dan tersebar setelah itu dengan banyak di kalangan mutaakhirin sampai dikarang pada hal tersebut karangan-karangan. Kesimpulan pada paragraf ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar dikenal dengan lakab Syihabuddin. Walaupun hal tersebut tidak terlalu masyhur untuk beliau, karena beliau lebih masyhur dengan gelar Al-Hafidz, dan itu gelar yang ilmi. Al-Hafidz. Demikian pula masyhur dengan Ibnu Hajar. Washtahara bi Ibnu Hajar, dan beliau masyhur dengan apa? Dengan Ibnu Hajar. Waqtuni fahal huwa ismun aw laqab. Kemudian tentang Ibnu Hajar ini diperselisihkan apakah itu nama ataukah laqab. Faqila huwa laqabun li Ahmad al-A'la fi nasabi. Dikatakan bahwasanya Hajar ini yaitu laqab untuk Ahmad al-A'la. Perhatikan yang dimaksud dengan Ahmad al-A'la fi nasabi yaitu Ahmad yang merupakan ayah dari Mahmud. Anda perhatikan di nasab yang awal pertama kali itu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad. Ini. Dikatakan bahwasanya Hajar itu adalah laqab untuk Ahmad al-A'la. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar digelari dengan apa? Ibnu Hajar. Tayyib dinisbahkan kepada Ahmad yang merupakan kakek jauhnya. Waqila bal huwa ismun liwalidi Ahmad al-musyar ilaih. Baik, dikatakan bahwasanya itu adalah nama untuk orang tua Ahmad yang diisyaratkan tadi. Yaitu Ahmad Ibnu Hajar. Baik, Ahmad Ibnu Hajar. Berarti ayah dari Ahmad itu lakabnya Hajar. Terjadi khilaf. Tayyib. Waqad dzakaru fi hadhihi tasmiyah ihtimalatin ukhra fil murad Ibnu Hajar kama tarahu fi kutubi ba'di man tarjamalah. Intinya di sini berarti terjadi khilaf tentang kenapa beliau masyhur dengan Ibnu Hajar. Cuman pendapat yang disebutkan di sini yang masyhur bahwasanya Ibnu Hajar dinisbahkan kepada kakek jauhnya yang namanya Ahmad, atau bahkan dari orang tua Ahmad ini. Dan tidak terlalu penting bagi kita masalah tersebut. Yang jelas beliau kita kenal dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang nama beliau adalah Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Asqalani. Mauliduhu ulida fi tsani wal 20 min Sya'ban sanah 73 wa 700. Ini pembahasan kedua yang butuh diperhatikan. Beliau lahir di tanggal 22 bulan Sya'ban di tahun 773. Berarti ulama di abad keberapa, Kashfi? Abad ke-8. Beliau ulama di abad ke-8. Fi manzilin ala syati'in Nil di Misral Qadimah. Di suatu rumah yang ada di tepi Sungai Nil di kota Mesir kuno. Usratu walid Ibnu Hajar fi usratin nalat min al-ilmi wal adabi wal fadl makana.
ma'a ma yassarallahu lahum min raghadil 'aishi bil istighali bit tijarah. Dari sisi keluarga, akhwan, Al-Hafidz Ibnu Hajar memang beliau terlahirkan dari keluarga yang mencapai keilmuan, adab dan keutamaan, kedudukan yang lumayan tinggi. Bukan dari keluarga orang-orang yang jahil, orang-orang awam, tapi memang dikenal dari keluarga yang memiliki ilmu. Bersamaan dengan apa yang Allah mudahkan bagi mereka berupa raghadul 'aish, yaitu apa? Kenyamanan hidup, yaitu kelapangan hidup dari sisi rezeki, dari sisi harta ada. Nah, dengan apa? Kesibukan mereka berdagang. Fajadduhu Muhammad bin Muhammad ibn Ali al-Asqalani kana tajiran wa hassala min al-ilmi syai'an fasami'a min jama'atin min al-ulama wa ajazu. Sebab kakek beliau yaitu Muhammad bin Ali al-Asqalani dulunya adalah seorang saudagar dan mendapatkan sebagian ilmu di mana beliau mendengar dari sederetan para ulama di zamannya, kemudian mereka memberikan ijazah. Ini kakeknya saudagar dan memiliki ilmu. Wa abuhu Nuruddin, ini juga dengan laqab Nuruddin Ali ibnu Muhammad al-Asqalani ishtaghala min baini ikhwatihi bil ilmi famahara fil fiqhi wal arabiyyah wal adabi wa syi'r wa ghairi dzalik. Nah, jadi ayahnya juga sibuk di tengah-tengah saudaranya, beliau sibuk dengan ilmu sehingga memiliki kemahiran dalam fikih, dalam bahasa Arab, dalam adab, dalam syair dan yang lainnya. Wa ujiza bil fatwa wa bil qiraati sab', wa kana hafidhan li kitabillah. Aqbala ala sya'nih wa aktsara min al hajj. Wa kana mawsufan bil aqli wal ma'rifah wad diyanati wal amanah. Wa makarimil akhlaqi wa mahabbatis salihin. Ini ayah beliau. Nah, memang dari keluarga ilmu. Ayah beliau diberi ijazah untuk berfatwa di masa itu, dan juga mendapatkan ijazah dengan qiraat sab'ah, dan seorang yang menghafal kitabullah, dan aqbala ala sya'nih, ini juga perkara yang butuh kita contoh, yaitu seorang ayah yang sibuk dengan urusannya, dalam artian dalam mendidik keluarga, dalam ilmu. Tidak menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat sebagaimana keadaan mayoritas manusia di zaman sekarang. Nah, dan juga di antara hal yang perlu dicontoh ketika orang tua mengupayakan kebaikan pada dirinya terlebih dahulu, terkhusus terkait kitabullah. Nah, tentunya dia tidak ingin anak keturunannya luput dari hal tersebut. Maka ikhwani fillah, antum ketika ingin memulai arah yang baru bagi keturunan, untuk mengubah arah dari keturunan yang ada, yang dulunya mungkin kita melihat silsilah kita tidak ada yang menghafal Al-Quran dan seterusnya. Maka mulai dari kita. Ingin aku menghafal Al-Quran juga mulai dariku, nanti keturunan diharapkan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Namanya orang tua ketika dia telah menghafalkan Al-Quran, tidak ingin anak-anaknya tidak menghafal Al-Quran. Maka mulai perubahan dari situ. Baik. Di sini ketika ayah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala seorang yang sifatnya seperti ini, maka tentunya menginginkan anak yang lebih dari itu. Banyak melakukan haji disifati dengan akal. Seorang yang berakal, seorang yang bijak, juga pengetahuan luas, memiliki agama dan amanah, kemudian memiliki akhlak yang mulia dan kecintaan kepada orang-orang saleh.
Kita lanjutkan. Tufiya fi sanah sab'in wa sab'imi'ah. Ini siapa yang meninggal di tahun 777? Siapa? Naam, ayah dari Al-Hafidh. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar hidup dalam keadaan yatim. Karena baru berumur berapa ditinggal oleh sang ayah? Berarti Badri. Baru berumur berapa? Beliau lahir tahun 773. Ayahnya meninggal tahun 777. Berarti baru berumur 4 tahun. Baru berumur 4 tahun. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar hidup dalam keadaan yatim. Nah, wa ummuhu Tujah Ibnatul Fakhr Abi Bakar ibn Muhammad ibn Ibrahim Az-Zaftawi. Mata qabla zawjiha bimuddah. Sedangkan ibunya Ikhwan, na'am, juga apa? Termasuk di antara pedagang, putri dari Fakhr Abi Bakar ibn Muhammad bin Ibrahim Az-Zaftawi yang telah wafat sebelum suaminya beberapa saat. Berarti apa? Ibunya meninggal terlebih dahulu baru menyusul ayahnya. Sehingga Ibnu Hajar dari kecil tidak ada ibu, tidak ada ayah. Tapi hal tersebut tidak menjadikan beliau kemudian terlunta-lunta. Kenapa? Karena ada orang yang diberikan wasiat dan amanah dalam mengarahkan harta peninggalan orang tuanya. Dari pembahasan setelahnya akan kita lihat nash'atuhu, perkembangan Ibnu Hajar. Nasha'a Ibnu Hajar yatiman fi ghayatil iffati was-siyanati war-riyasah fi kanafi ahadi awsiyaihi az-zaki al-Kharrubi ila an mat. Al-Hafidh Ibnu Hajar tumbuh dalam keadaan yatim. Ya, pada puncak iffah, yaitu penjagaan kehormatan dan siyanah, terjaga serta riyasah. Dalam artian dia hidup tidak terlunta-lunta. Kenapa? Karena memiliki peninggalan yang banyak dari harta orang tuanya. Orang tuanya, ayahnya pedagang, ibunya saudagar. Beliau hidup di pengasuhan salah seorang yang diberi wasiat, yang dia seorang yang zaki, yaitu yang diberi wasiat dan orang berhati bersih, jujur, tidak khianat terhadap harta yang diwasiatkan dari harta anak yatim tersebut. Az-Zaki al-Kharrubi ila Anmat, ya. Nisbah yang diberi wasiat ini al-Kharrubi, sampai yang diberi wasiat tersebut wafat. Waqad rahaqa wa lam yadkhulil maktab illa ba'da ikmalihi 5 sinin. Waqad rahaq maksudnya ketika wafatnya yang diberi wasiat itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar sudah mencapai umur murahaqah. Umur murahaqah yaitu umur menjelang balik. Walam yadkhulil maktab illa ba'da imanihi 5 sinin. Dan beliau tidak masuk ke maktab, yaitu tidak masuk ke madrasah, yaitu tempat pengajaran anak-anak. Disilahkan pada masa itu dengan al-maktab. Yang di situ tempat untuk mengajari para banin, anak-anak kaum muslimin. Beliau tidak masuk ke madrasah yang seperti itu kecuali setelah sempurna umur 5 tahun. Qara'a fihi 'ala ibn al-'Allaf wal Atrus. Jadi antara guru pertama beliau, di mana beliau membaca Al-Quran dan yang lainnya.
Walam yukmil hifdzal Qur'an illa inda faqihihi wa muaddibihi al-faqih Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad ibn Abdul Razak As-Safti Al-Muqri syarihi Mukhtasar At-Tibrizi akmalahu wa lahu 9 sinin. Nah, ini beliau menghatamkan Al-Quran dari guru beliau yaitu Muhammad bin Abdul Razak As-Safti. Nah, dalam keadaan sudah mencapai umur 9 tahun. Ya, 9 tahun menghafal Al-Quran selesai. Baik. Kemudian shalla bin nasi at-tarawih fi Makkah sanah 85. Beliau salat mengimami manusia salat tarawih di Mekah pada tahun 85. Maksudnya apa? Tahun 85 yaitu dari 700. Ya, 785. Berarti umur beliau berapa? Umur beliau waqad akmala itsnataya asyrata sanah. Beliau telah menyempurnakan umur 12 tahun. Subhanallah. Nah, 12 tahun ditunjuk sebagai imam tarawih di Mekah. Padahal beliau aslinya apa? Mesir. Ini menunjukkan pemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau rahimahullah. Wa kana qad hajja ma'a wasiyyihi fi sanah 40 wa 80. Dan adalah beliau telah berhaji bersama dengan wasinya, yaitu orang yang diwasiati untuk mengasuh beliau. Nah, pada sanah 84. Hafal Al-Quran 9 tahun. Mengimami tarawih di Mekah umur 12 tahun. Subhanallah. Sami'a bi Makkah ghaliba sahih al-Bukhari ala Syekh Afifuddin Abdullah bin Muhammad An-Nashawiri thumma al-Makki wa huwa awwalu syekhin sami'a alaihi al-hadith. Nah, di Makkah beliau mengambil Sahih Bukhari, tapi ghalibnya saja, yaitu mayoritas dari Sahih Bukhari dari Syekh Afifuddin Abdullah bin Muhammad An-Nashawiri. Yang pertama kali dari beliau mendengar ilmu hadis. Thumma wasala suhbata wasiyhi ila Masr mahalla iqamatihi fi sanah 86. Kemudian melanjutkan akhwat menyertai wasinya yang diwasiati menjaga beliau ke Mesir, tempat mukimnya, yaitu balik lagi ke negeri Mesir pada tahun 68, yaitu 787 berarti. Fahafidha kutuban min mukhtasaratil ulum kal 'Uqdah wal Hawi as-Saghir, kitab Abi. Kitab Abi. Ya, beliau menghafal kitab-kitab bapaknya. Wa Mukhtasar Ibn al-Hajim al-Asri wal Mulhah, yaitu tentang nahwu, mulhatul i'rab, karangan Al-Hariri wa ghairiha dan yang lainnya. Wa 'aradaha 'ala al-'adah 'ala jama'atin min a'immatil 'asr wa katabu khututahum lahu bidzalik. Kemudian disetorkan sesuai dengan kebiasaan pada masa itu kepada sederetan para a'immah pada masa tersebut. Kemudian mereka menuliskan dengan tulisan-tulisan tangan mereka untuk Ibnu Hajar sebagai apa? Ijazah. Nah, wa kana rahimahullah ruziqa fi sigharihi sur'at al-hifdhi bihaitsu kana yahfadhu kulla yawmin nisfa hizbin wa hafidha surata Maryam fi yawmin wahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada beliau di masa kecilnya dengan cepatnya hafalan. Nah, bagaimana tidak hafal? 9 tahun sudah apa? Sudah menyelesaikan Al-Quran, dan dikatakan pada masa itu hafizah yang memang betul-betul menghafal, bukan sekedar lewat pernah menghafal. Itu kalau kita pernah lewat menghafal. Tapi mereka ketika dikatakan hafizah,
hafizal Quran yang memang betul-betul menghafalnya mutqin. Sehingga tidak heran ketika beliau ke Mekah, kemudian manusia mengenalnya, beliau mengimami tarawih di sana, umur 12 tahun. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, di awal menghafal Al-Quran beliau menghafalnya setiap hari nisfa hizbin, yaitu setengah hizb. Nah, kemudian juga menghafal surat Maryam dalam satu hari. Ini dari sisi perkembangan beliau rahimahullah taala. Nah, dan juga disebutkan di sini hayatuhu al-ijtimaiyah, kehidupan beliau dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, disebutkan di sini oleh muridnya As-Sakhawi menyebutkan tentang istri-istri dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, istri pertamanya yaitu Uns ibnatul Qadhi Nadhirul Jaish Karimuddin Abdul Karim ibni Ahmad ibni Abdul Aziz. Baik. Yang darinya beliau diberi rezeki putri-putri. Ada 5 putri dan tidak memiliki anak laki-laki. Nah, karena setiap bayi laki-laki dari istri ini senantiasa keguguran. Baik, makanya ketika melihat yang lahir dari istrinya tersebut perempuan semuanya, padahal seorang alim tentunya ingin memiliki penerus dari anak laki-laki. Dan bagaimanapun juga yang namanya perempuan, keadaan mereka tersembunyi, tidak bisa untuk dinampakkan, untuk dimunculkan di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, untuk menyampaikan ilmu, mengajari manusia butuh para rijal. Baik. Nah, dan dikatakan di sini walamma ra'a kathrata ma taliduhu ummu auladihi minal inath wa habba an yakuna lahu waladun dzakar wa lam yumkinhu at-tazwij mura'atan li khatiriha ikhtarat tasarri. Maka tatkala beliau melihat banyaknya yang dilahirkan oleh ibu anak-anaknya tersebut ke anak perempuan, dari istri pertamanya itu kok kebanyakan anak perempuan, dan dia ingin memiliki anak laki-laki, tapi tidak mungkin untuk menikah lagi. Karena apa? Karena mura'atan li khatiriha, memperhatikan perasaannya. Nah, baik, memperhatikan perasaan istri pertama sampai sabar dulu, tidak nikah lagi. Hanya ikhtarat tasari, belum memilih untuk tasarri, yaitu mengambil budak perempuan, menunjukkan pada masa itu masih ada perbudakan. Akhirnya fatazawwaja jariyatan kanat li zawjatihi fi qissatin madhkuratin fil jawahir. Akhirnya menikahi budak perempuan milik istrinya. Pada suatu kisah yang disebutkan dalam Jawahir. Tidak terlalu penting bagi kita. Kemudian lahirlah anak laki-laki darinya dinamakan Muhammad. Baik. Baru kemudian menikah dengan istri-istri yang lain, disebutkan di sini istri-istri beliau yang lain. Nah, kemudian mabahas yang kedua, hayatu Ibnu Hajar al-ilmiyah. Harakatnya terkadang keliru yang disebutkan dalam kitab ini. Nah, pada pembahasan ini disebutkan bagaimana beliau menuntut ilmu dan sebagian guru-guru beliau. Dari awal bagaimana beliau menuntut ilmu, dimulai dari membaca Al-Quran secara tajwid kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Khuyuti. Baik.
Kemudian juga ujian yang beliau rasakan ketika meninggal wasinya. Di paragraf kedua dikatakan thumma lamma mata wasiyuhu al-Kharrubi fatara azmu Ibn Hajar anil ishtighal. Musibah. Nah, ibu dan ayahnya sudah meninggal dalam keadaan beliau masih kecil, kemudian hidup dalam pengasuhan seorang yang diberi wasiat yang amanah. Nah, tapi kata Allah masyafa'al di tahun 787, nah wasinya ini meninggal, sehingga turunlah semangat dari Ibnu Hajar untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Baik, baru bangkit lagi ketika beliau menyempurnakan umur 17 tahun. Nah, bangkit semangatnya setelah umur 17 tahun. Kemudian mulazamah dengan para masyayikh yang ada. Baik. Di antara masyayikh yang paling masyhur ikhwan yaitu Imam Al-Bulqini rahimahullah. Kita ringkas saja dari biografi ini. Anda perhatikan halaman 27. Nah, setelah disebutkan bagaimana kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, kemudian juga kemampuan yang bisa mengungguli teman-teman sejawatnya, disebutkan di sini di antara para guru-guru beliau. Nah, yang paling masyhurnya ikhwan, beliau mengambil fikih dari Al-Allamah Al-Bulqini, Umar bin Ruslan. Baik. Waqara alaihi al-katsir min ar-rawdah, yani Rawdatul Talibin. Yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, dengan hawashi dari Al-Bulqini. Kemudian juga di antara guru beliau Ibnul Mulaqqin. Nah, darinya beliau membaca syarah Al-Minhaj. Ibnu Mulaqqin punya syarah kitab Minhajut Talibin wa Umdatil Muftin. Ini juga karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam madhab Syafi'iyah. Bahkan Ibnu Mulaqqin punya karangan mulai dari karangan yang syarah kabir, kemudian mutawassit dan mulakhas untuk minhaj ini. Yang disimpulkan di sini, perhatikan pada halaman 28. Wajtama'a lahu min asy-syuyukh alladziina yusharu ilaihim wa yu'awwalu fi hall al-mushkilat 'alaihim ma lam yastami' li ahadin min ahli asrihi. Lianna kulla wahidin minhum kana mutabahhiran wa ra'san fi fannihi alladhi ushtuhira bih la yulhaqu fihi. Ini di antara rezeki yang Allah berikan kepada Ibnu Hajar ketika belajar. Kenapa? Karena terkumpul pada Ibnu Hajar itu guru-guru yang telah diisyaratkan di depan. Dan apa? Dan mereka itu rujukan pada masing-masing cabang ilmu. Jadi bisa mendapatkan guru akhwan pada masing-masing cabang ilmu, guru-guru yang betul-betul mumpuni. Nah, Fal-Bulqini fi si'atil hifdz, berguru kepada Imam Al-Bulqini pada luasnya hafalan beliau wa kathratil ittila', dan luasnya penelaahan beliau. Wa Ibnul Mulaqqin fi kathratit tasanif, dan berguru pada Ibnul Mulaqqin karena pada banyaknya karangan-karangan beliau. Wal Iraqi fi ma'rifati ilmi al-hadits wa muta'alliqatih, dan juga beliau mengambil dari Iraqi yang beliau dikenal dan mencapai keunggulan dalam pengetahuan ilmu hadis dan hal-hal yang terkait dengannya. Wal Haythami fi hifdzil mutun, kemudian Al-Haythami pada hafalan matan-matan wastihdariha, dan untuk mengeluarkan apa yang dihafalkan. Wal Majdu Asy-Syirazi fi hifdzil lughah wa tila'ihi 'alaiha,
wal ghumari fi ma'rifatil arabiyyah wa muta'alliqatiha. Wa kadzal muhibbu Ibnu Hisham kana hasanat tasarruf fiha liwufuri zakaihi. Wa kana al-ghumari fa'iqan fi hifdhiha wal abnasi fi husni ta'limihi wa jawdati tafhimihi. Wal 'izz Ibnu Jama'ah fi tafannunihi fi 'ulumin katsirah bihaytsu annahu kana yaqul ana uqri'u fi 15 ilman la ya'rifu 'ulama'u 'asri asma'aha. Baik. Wa tanukhi fi ma'rifatihi al-qira'at wa 'uluwi sanadihi fiha. Wa hum ma'a dzalika fi ghayati at-tabjil li sahibi at-tarjamah. Lihat. Tadi beliau bisa mengambil ilmu dari syekh-syekh yang memiliki apa? Memiliki keunggulan. Tapi mereka para masyayikhnya pun ya, wahum yaitu para masyayikh bersama dengan itu na fi ghayati at-tabjil li sahibi at-tarjamah. Mereka pada puncak tabjil yaitu menghormati, menghargai, memuliakan. Ya, pada puncak pemuliaan terhadap Al-Hafidz Ibnu Hajar. Mereka memuliakan muridnya ini karena memang pantas untuk dimuliakan. Wa takrim. Baik. Yang pertama karena memang seorang talib yang mu'addab, kemudian memiliki himmah yang tinggi, yang pantas dengannya untuk dimuliakan. Wa taharruzi an mukhatabatihi bi ghairi ta'dhim. Dan para masyayikh tersebut ya menjauhi untuk berbicara kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar tanpa ada penghormatan. Bal rubbama raja'uhu lit-tafhim. Bahkan terkadang mereka kembali kepada Ibnu Hajar untuk tafhim, yaitu minta pemahamannya. Kenapa? Karena mereka mengetahui kecerdasan yang ada pada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan di sini rihlah beliau dari tahun ke tahun depan yang menunjukkan juga semangat yang luar biasa pada beliau untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada. Baik. Dan yang penting di sini yaitu pada halaman 37 ini sangat penting untuk kita baca untuk kita ambil faidah, tapi kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yaitu apa? Tentang sebab kenapa sampai Ibnu Hajar rahimahullah taala mendapatkan begitu luas ilmu dan ketinggian dari sisi keilmuan. Karena tentunya sesuatu akibat ada sebab-sebabnya. Dengan mengetahui sebab-sebab ini kita berharap untuk bisa mengikuti jejaknya. Walaupun tentunya untuk mendapatkan sesuai dengan apa yang beliau dapat dari luasnya ilmu, ini butuh juhud, butuh upaya yang sangat luar biasa. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.